أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hiburlah hatimu dengan nasihat agama, bukan dengan lagu dan musik atau lainnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Konten ini disarikan dari tulisan Arif Rahman Khalid di Pustaka Buya Hamka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel kita ini ya. Terima kasih. Pemirsa yang budiman. Kehidupan dunia jika kita larut sepenuhnya maka kita akan menjadi hamba-hamba dunia. Kita akan menjadi jauh dari akhirat dan hal-hal yang bernuansa mengingatkan alam akhirat. Untuk mengukur apakah hati kita condong pada dunia dan keduniawian atau lebih dekat kepada Allah Ta'ala serta banyak mengingat akhirat adalah 1. Di saat kita gundah gulana, maka pelarian kita bukanlah menyanyikan lagu, musik dan hiburan lainnya yang justru melalaikan kita dari Allah. Pelarian kita adalah dengan mengingat Allah, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa. Seorang yang masih merasa muda akan merasa umurnya masih panjang di dunia yang fana ini. Namun seorang yang telah mendapat hidayah dari Allah akan selalu mengingat hari kematiannya dan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Musik dan nyanyian lagu-lagu tidak lagi bisa menjadi penghibur yang utama bagi seseorang yang telah menjadikan dirinya hamba Allah semata. Bukan hamba dunia. Hamba-hamba dunia akan terus mengejar kenikmatan dunia. Dia berpikir bahwa dia akan hidup selama-lamanya. 2. Melepaskan diri dari belenggu penjajahan dunia atau belenggah hamba dunia. Berubah menjadi sebenar-benarnya hamba Allah. Hamba dunia. Sebagaimana dijelaskan dalam ilustrasi ini, kehidupan seorang hamba dunia ujungnya hanya ingin mencari dunia. Dia lupa bahwasannya dunia hanya sementara dan ada kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Kenapa dinamakan dengan hamba dunia? Karena benar-benar dia penyembah harta, harta yang mengaturnya. Dia menyangka tatkala mengumpulkan harta, dia akan menguasai dan mengatur harta tersebut. Namun pada hakikat, sewaktu mengumpulkan harta tersebut dia sebenarnya sedang menyembah harta. Kenapa? Karena harta yang mengatur kehidupannya.
Kalau harta mengatakan, kau ingin meraihku dengan meninggalkan salat, maka dia akan meninggalkan salat. Kau bisa meraihku jika dengan durhaka kepada orang tua, maka dia akan durhaka kepada orang tua. Atau istri akan mendurhakai suaminya demi mencari kelezatan duniawi. Kau bisa mendapatkan aku jika kau memutuskan tali silaturahmi atau bermusuhan dengan sahabatmu. Maka dia akan lakukan. Dan ini adalah para penyembah harta. Dan orang-orang seperti ini rela untuk ribut dengan orang tua dan teman, meninggalkan salat, berbuat zalim, demi untuk mendapatkan secercah dinar dan dirham. Oleh karenanya, orang seperti ini kehidupannya diatur oleh harta. Kalau harta mengatakan, tunda salat, maka dia akan tunda salat. Dengan demikian berarti, dia penyembah dinar bukan penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyangka menguasai dinar padahal dinar yang menguasainya. Kehidupan dia orientasinya hanyalah dunia. Kalau dia diberi harta dia senang. Karena itulah yang dia cari. Kalau tidak mendapat harta, sementara sudah kecapean mencari harta, maka dia marah. Karena orientasinya adalah dunia. Dan ini sama seperti sifat orang-orang munafik yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara mereka ada yang mencela engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala engkau membagi-bagikan harta sedekah, zakat. Kalau mereka diberi, melihat dari harta tersebut mereka senang, gembira. Dan jika mereka tidak diberi dari harta tersebut mereka pun marah. Quran Surah At-Taubah ayat 58. 3. Al-Quran lebih dicintai orang-orang beriman ketimbang mendengar musik dan nyanyian lagu. Saat hati seseorang gundah gulana, maka membaca dan menyimak bacaan Quran akan lebih disukai ketimbang kita melalaikan hati dengan bernyanyi, mendengar musik dan sebagainya yang justru melalaikan kita mengingat Allah. Ada seseorang penghamba duniawi yang lebih tenang hatinya mendengarkan orang main gitar ketimbang dia mendengar orang membaca Al-Quran. Dia kagum dengan orang yang pandai bermain musik, tapi dia tidak kagum dengan orang yang pandai membaca Al-Quran. Itu artinya hatinya telah mati terbelenggu keduniawian. Dan ujung dari semua itu justru dia akan mendapatkan hatinya hampa karena hati manusia sesungguhnya hanya akan tenang jika mengingat Allah. Kebahagiaan yang kerap dimaknai manusia umumnya selalu bersumber dari hal-hal yang bersifat materialistik. Padahal sesungguhnya, kebahagiaan sejati dapat diperoleh dengan menyertakan hati kita untuk dapat mengingat Allah Ta'ala dalam setiap aktivitas. Kebahagiaan memang bisa saja hadir dengan adanya benda-benda itu atau jabatan yang ada, namun sesungguhnya hati manusia belum tentu merasa bahagia dengan kehadiran material tersebut.
Kecantikan dan ketampanan juga bukan selalu menjadi sumber kebahagiaan, pun bagi mereka yang jago berguyon dan tertawa menghibur banyak orang. Di balik ketampanan dan kecantikan serta pandainya orang memainkan watak, belum tentu hati mereka terisi dengan kebahagiaan yang sepadan dengan tampilan yang ada di luarnya. Semua diibaratkan fata morgana, indah namun bukanlah hal yang nyata apalagi abadi. Kesemuanya itu adalah medium yang menghantarkan manusia dalam kebahagiaan. Kebahagiaan yang dimaksud, puncaknya bersumber pada mengingat Allah Ta'ala. Misalnya dalam kenikmatan mata yang dapat melihat keindahan, telinga yang dapat mendengar suara-suara merdu nan baik. Kenikmatan lidah yang dapat merasa, kenikmatan anggota tubuh lainnya, dan kenikmatan hati yang selalu mengingat Allah atas setiap hal yang dilakukan dari aktivitas tersebut. Semuanya apabila dilakukan atas dasar mengingat Allah, maka puncak kebahagiaan sesungguhnya telah digenggam manusia. Menetapkan hati dengan banyak berzikir dan istighfar kepada Allah. Salah satu dari sekian tuntutan bagi orang yang bertobat ialah mengucapkan istighfar. Artinya, istighfar merupakan bagian dari tobat atau pertobatan. Meski demikian, istighfar memiliki nilai yang tinggi di antara amalan-amalan ibadah, khususnya dalam kelompok zikir. Rasulullah bersabda, yang terbaik di antara kamu ialah orang yang sering tergoda, tetapi sering bertobat, sering kembali kepada Allah, dengan perasaan menyesal atas dosa yang diperbuatnya dengan jalan memperbanyak istighfar. Di sini jelas hubungannya tobat dengan istighfar merupakan cara untuk menuju pertobatan. Dengan membiasakan istighfar, maka bukan hanya dosa-dosa masa lalu dan masa kini, tetapi dosa-dosa masa mendatang pun telah mendapat jaminan diampuni Allah. Bahkan beristighfar dapat mendatangkan kesempurnaan nikmat karunia Allah. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita, yang artinya, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu. Quran Surah Al-Fat ayat 2. Manfaat istighfar dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya ialah memperoleh kenikmatan hidup secara terus-menerus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hendaklah kamu beristighfar, meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobatlah kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia, Allah, akan memberi kenikmatan yang baik, terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia, Allah, akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan, ketaatan, amal kebaikan. Quran Surah Hud ayat 3. Dan Allah telah berfirman untuk kita semua. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Walahul musta'an. Semoga bermanfaat.